Racikan Berita 1. Kita sedikit langsung menyambung persoalan masalah bencana besar tadi Pak Marwan, karena yang terlihat oleh masyarakat sekarang tidak bisa ditipu media-media itu. Terjadi suatu gelondongan kayu yang besar-besar sudah terregister seolah tinggal dibawa keluar. Siapa yang bertanggung jawab? Orang berteriak-teriak Menteri Kehutanan yang sekarang, misalnya Jalil Zazuli ataupun yang dulu, ini bagaimana? Apa kesalahan yang mereka harus? Jangan-jangan mereka mempunyai kekayaan secara pribadi juga hasil dari situ, tapi mungkin Allah tidak ridho, kemudian sekarang dibongkar. Ya. Bagaimana terhadap pemiskinan atau diambil kalau memang ada kekayaan-kekayaan secara ilegal dimiliki oleh para menteri itu, yang Raja Zazuli itu yang orang marah itu sebelumnya ketahuan dia melakukan main domino sama pembalak hutan itu, dan nampaknya Allah membalas dengan kontan seperti ini. Dan ini tentu rakyat tidak akan terima apabila hal ini dibiarkan begitu saja. Beralih ke situ sedikit Pak Marwan dan Pak Narot, silakan Pak. Ya, soal banjir Sumatera di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara memang tidak lepas dari fakta terjadi deforestasi. Ya, hutan itu dibabat dan melanggar berbagai aturan, terutama di daerah aliran sungai. Inilah salah satu penyebab terjadinya banjir. Hutan dibabat untuk apa? Pertama, untuk misalnya tambang, kegiatan tambang. Kedua, untuk kegiatan kebun sawit. Ketiga, memang ada untuk pembangkit listrik, saya kira itu tidak banyak. Kemudian juga ada untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tapi ada juga yang memang pada dasarnya itu pembalakan liar. Nah, jadi kalau bicara penyebab, itu hutan dibabat untuk berbagai tujuan, tapi yang secara sistemik melibatkan kebijakan negara adalah tadi yang disebut 4 pertama, yaitu untuk tambang, untuk perkebunan, untuk PLTA, dan untuk PLTP. Ada yang memang itu sifatnya pembalakan liar, itu memang membabat hutan untuk tujuan hasil hutan itu dijual, diseludupkan dengan melanggar tata ruang. Tapi yang 4 pertama pun sebetulnya itu terjadi pelanggaran tata ruang. Artinya ini merupakan bencana lingkungan yang tidak bisa dianggap sebagai bencana alam. Karena memang perusahaan di belakang dari kegiatan terhadap pembabatan hutan ini berkepentingan untuk berlindung dari sanksi hukum dan sanksi ekonomi keuangan kalau ini dianggap sebagai bencana lingkungan. Maka mereka berupaya untuk ini dianggap sebagai bencana alam. Belum lagi bahwa fakta dengan tidak menyebutkan ini sebagai bencana nasional, maka mereka misalnya terhindar dari audit lingkungan. Dengan adanya nanti ini sebagai bencana nasional, itu sangat dikhawatirkan akan ada audit lingkungan dan akan ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, terutama nanti ada pengusaha tambang, ada pengusaha perkebunan, tapi juga memang ada pengusaha untuk menghasil kertas, ya, seperti Toba Lestari. Perusahaannya Luhut ini juga terlibat untuk membabat hutan untuk nanti menanam dengan hutan pengganti untuk menghasilkan kertas misalnya. Nah, ini semua dikhawatirkan seandainya nanti ada pernyataan ini sebagai
sebagai bencana nasional, maka akan ada audit dan akan ditemukan penjahat-penjahatnya, akan ada sanksi, dan ini mereka tidak mau. Dan ini saya kira kalau Prabowo sendiri tidak menginginkan itu, dan konon dia juga sangat mempromosikan misalnya sawit, ya, penanaman sawit untuk misalnya energi hijau, dan mungkin juga ada bisnis yang terkait dengan dia atau gengnya, dan dia tidak mau itu, sehingga dengan begitu kita melawan siapa? Melawan pemerintah yang memang justru tidak ingin ini diusut tuntas melalui audit tadi. Kenapa? Karena ada keterlibatan, ada kejahatan di sana. Dan tidak mau menyebut ini sebagai bencana nasional, karena kalau ini bencana nasional, maka mereka bisa ditemukan mulai dari tadi tata ruang itu dilanggar, tapi juga pembabatan hutan itu dilakukan, ya, ada hutan tumbuh yang menjadi alasan nanti ini bisa menghasilkan uang, tapi tidak ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, inilah fakta yang kita hadapi, dan sebetulnya kita berharap terutama dari DPR ini secara konsisten, ya. Saya perhatikan itu yang sudah bersuara itu adalah PKS, kemudian PDIP, dan Nasdem. Nah, 3 partai ini mestinya meneruskan untuk meningkatkan status ini sebagai bencana nasional. Kita perhatikan kemarin Prabowo datang. Ya, kalau ini tidak dianggap sebagai bencana nasional, ini bisa ditangani oleh daerah, ngapain juga dia perlu datang ke sana? Ya kan? Iya. Dia ingin pencitraan, tapi dari sisi bahwa ini qualified untuk dianggap sebagai bencana nasional itu ada 5 misalnya. Apa menurutnya Pak Maran, kira-kira mengapa kok lambat sekali? Ya itu tadi untuk melindungi penjahat-penjahat ini, apakah investor sawit, ada investor tambang. Atau kemungkinan negara tidak mau mengeluarkan uang untuk persoalan-persoalan itu. Itu bisa saja, saya kira bukan itulah, tapi lebih banyak kepada kejahatan lingkungan yang takut diusut, nanti diminta pertanggungjawaban, ada sanksi, dan saya kira ini terlepas bahwa, makanya kita harus nuntut, ya, terlepas bahwa ini mau dianggap bencana nasional atau tidak, maka audit lingkungan itu harus benar-benar dilakukan. Apalagi memang DPR-nya mau ini menjadi bencana nasional, sehingga memudahkan untuk mencari biang kerok dari kejahatan lingkungan ini. Karena kerusakannya, jadi kalau kita bicara namanya undang-undang tentang penanganan bencana, itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Apa kriteria satu bencana itu masuk sebagai bencana nasional? Misalnya itu korbannya meninggal itu sangat besar. Kedua, ada kerugian terhadap bencana itu yang sangat besar, kerugian secara material. Ya, kemudian yang ketiga itu ada fakta bahwa infrastruktur itu rusak. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya kerusakan wilayah yang sangat fatal. Yang kelima itu ada dampak secara sosial dan kemasyarakatan. Ini semuanya sebetulnya sudah memenuhi syarat. Nah, di sisi lain, kalau ini bukan bencana nasional, maka disebutkan daerah yang harus menangani. Daerahnya itu sudah tidak mampu. Kalau memang mampu, ngapain Prabowo datang? Ngapain mengerahkan misalnya yang namanya TNI untuk membangun jembatan? Itu kan karena fakta bahwa ini kejahatan, kerusakan ini sudah masuk kategori bahwa dengan 5 kriteria tadi, adanya korban yang sangat besar, ada kerugian material, ada misalnya infrastruktur rusak, kemudian ada wilayah yang rusak, lalu kemudian yang terakhir itu ada dampak sosial kemasyarakatan yang sangat fatal, maka sudah seharusnya ini oleh DPR diperjuangkan untuk masuk kategori sebagai bencana nasional. Dengan begitu penanganannya bisa lebih sistemik, komprehensif, efektif, dan efisien, dan semua daya nasional itu bisa diserahkan ke sana. Bahkan ada misalnya nanti akan mendapat bantuan dari internasional. Tapi di sisi lain mereka takut ini kejahatan yang sudah dilakukan oleh rezim
Termasuk misalnya orang menggugat Zulhas, tapi saya kira salah satunya juga itu adalah keterlibatan dari SBY misalnya. Saya tidak yakin Zulhas itu akan berani berbuat seenaknya tanpa ada persetujuan dari SBY. Malah mungkin biang keroknya itu SBY misalnya. Kemudian setelah itu zaman Jokowi, begitu banyak konglomerat yang mendapat konsesi untuk mengelola ke hutan tertentu, termasuk Luhut sebetulnya biang keroknya itu tadi lewat misalnya Toba Lestari. Dan ini semua adalah kejahatan lingkungan yang pantas untuk dihukum secara profesional melalui audit ya. Penegakan hukum yang serius melalui audit. Dengan begitu nanti negara yang rakyat dan negara yang sudah dirugikan itu bisa mendapat kompensasi, tapi juga lingkungan itu bisa dipulihkan, dan tanah negara yang memang ini harus dikuasai negara tidak bisa seenaknya dikuasai oleh konglomerat yang memang pada dasarnya itu adalah konglomerat yang memang rakus ya, yang disebut sebagai ada istilahnya itu sebagai istilah yang disebut tamak ya, sangat tamak itu untuk bagaimana supaya ini mereka serakanomik ini memang harus dihentikan dan dimulailah dengan Prabowo yang tadinya itu mengeluh-elukan ingin mempromosikan energi hijau lewat menanam sawit, tapi kalau korbannya itu negara dan rakyat yang sangat menderita dan negara dirugikan ratusan triliun, ya lupakanlah itu yang namanya sawit, karena toh sawit itu sendiri yang lebih banyak mendapatkan keuntungan itu adalah para konglomerat itu. Kayaknya kekhawatiran atau kengerian dari para penguasa ini, rezim ini, yaitu akan adanya audit lingkungan. Karena dampak audit lingkungan itu ternyata Pak Marwan tadi sangat berefek dan bisa terjadi satu tuntutan yang konkret. Ya. Kita ketahui bahwa publik tahu mengapa terjadi kebanjiran itu salah satunya akibat dari penebangan hutan. Banyak video-video, ternyata hutan yang banyak itu, satu pohon yang besar, apabila dipotong dalam keadaan luar biasa khianat itu, ternyata mengeluarkan air yang turun dari bukit-bukit itu masuk ke dalam tubuh pohon, kemudian mengalirkan sampai ranting-ranting ke atas itu. Dan kalau bila itu dipotong, berarti air tidak bisa menahan sehingga terjadi kebanjiran itu. Itu bisa jadi satu kebenaran. Ini namanya bukan musibah, tapi accident. Musibah itu kita bisa bertobat memohon kepada Allah, tapi accident itu Allah memerintahkan untuk menindak. Mengapa terjadi suatu kecelakaan itu? Karena kesalahan tangan manusia. Nah, tadi Pak Marwan menyebutkan salah satunya misalnya kalau dari hutan itu salah satunya bisa yang terlibat itu ada PT Toba Lestari misalnya, karena mungkin saja tidak terjadi satu penyeimbangan antara pada saat menebang hutan tidak ada rebioisasi, kemudian terjadi habis besar-besaran. Ini kan berarti negeri kita ini betul-betul tanpa pengawasan, tanpa satu tindakan, dan pasti akan terjadi lagi lebih besar apabila ini tidak dievaluasi, tidak dihentikan. Jadi saya kira yang harus kita suarakan adalah jangan terima kalau ini dianggap sebagai bencana alam. Ya. Yang kedua, ini harus dikampanyekan ini adalah bencana lingkungan. Yang ketiga, kita mau ini dianggap sebagai bencana nasional karena sudah masuk kriteria yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang tentang Penanganan Bencana, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 sudah masuk kriteria ini. Yang keempat, kita minta DPR itu segera bersikap. Ya, yang kelima, kita harus minta mulailah dari Prabowo sendiri. Untuk apa? Untuk menahan diri tidak menjadi anggota dari Serakahnomik. Ya, dan melalui misalnya dia akan mendorong atau teman-temannya atau mungkin juga ada perusahaan yang sahamnya itu punya saham untuk kelapa sawit.
Racikan Berita 1.